Halo, selamat malam Sobat Kompas TV Banjarmasin. Senang kembali bisa menyapa Anda di Jejak Digital, program yang merekam setiap peristiwa penting di Banua kita. Hari ini Selasa 6 Januari 2026. Sore ini, Jejak Digital kita dipenuhi dengan kabar dari lokasi banjir. Mulai dari landasan Ulin Timur yang lumpuh, hingga kisah perjuangan warga di Desa Sungai Pinang Lama yang sudah 3 minggu terendam air. Ada kisah haru seorang lansia yang bertahan demi hasil panennya. Hingga ada kabar kesehatan soal virus super flu yang mulai masuk ke Kalsel. Mari kita telusuri jejak digital kali ini selengkapnya. Jejak digital yang pertama nih Sobat Kompas TV. Banjir tahunan kembali menyapa Banjarbaru di awal Januari ini. Curah hujan yang tinggi membuat wilayah landasan Ulin Timur jadi salah satu titik terparah. Akses jalan terputus dan aktivitas warga benar-benar lumpuh total. Kita harap ada solusi jangka panjang ya, biar tamu yang satu ini nggak terus-terusan datang tiap tahun dan mengganggu kita. Kondisi memprihatinkan terlihat di Komplek Teras Pelangi Landasan Ulin Timur. Genangan air yang tak kunjung surut memaksa sebagian warga untuk mengungsi sementara waktu. Selain karena rumah terendam, warga juga khawatir akan ancaman hewan liar seperti ular yang kerap masuk ke pemukiman saat banjir. Lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak, mengingat akses jalan utama perumahan terendam hingga ketinggian 50 cm. Menurut warga, musibah ini terus berulang setiap tahunnya sejak banjir besar pada 2021 lalu. Masih banjir, soalnya di jalan aja melebihi lintuhut, Bang. Lumayan dalam kayak itu nah. Jadi kami ini harapannya ya kalau bos Mengkawa tuh jalan, Bang, ditinggi iya kan. Jangan tinggi jembatan. Meski debit air di dalam rumah mulai menurun, namun kendaraan masih belum bisa melintas. Kondisi ini memaksa warga seperti Samsul untuk berjalan kaki sejauh 500 meter menuju gerbang perumahan hanya untuk bisa pergi bekerja. Kalau jalannya dicor, nyaman aja. Ini jalannya sudah lama sekali dicor. Tapi biasanya memang ini cepat kah turunnya atau gimana? Enggak, lambat turunnya. Lambat. Yang di jalan ini Pak ya, justru ya? Iya. Ini menghambat aktivitas nggak Pak? Ya bisa, lambat karena jalannya ini susah gitu. Motor nggak bisa masuk, Pak? Motor nggak bisa masuk, kita parkir di sini selama banjir ya. Warga kini sangat berharap adanya solusi konkret dari pemerintah Kota Banjarbaru, seperti perbaikan drainase maupun peninggian badan jalan, agar warga tidak terus-menerus menjadi langganan banjir saat musim penghujan tiba. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Warga Sungai Pinang Lama menanti sembako di Kabupaten Banjar. Kondisi ekonomi warga Desa Sungai Pinang Lama sedang di titik nadir. Banjir yang tak kunjung surut membuat warga sulit mencari nafkah dan susah akses ke pasar. Sekarang mereka sangat berharap pemerintah segera turun tangan menyalurkan bantuan sembako. Untuk bertahan hidup di tengah genangan, bantuan dasar seperti ini sangat berarti bagi mereka. Tingginya debit air di Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar yang telah bertahan selama 3 pekan kian menyulitkan kehidupan warga. Dengan ketinggian air mencapai 50 cm di dalam rumah, warga yang mayoritas petani kini kehilangan mata pencaharian karena lahan mereka turut terendam. Di tengah situasi darurat ini, warga menyuarakan keinginan mereka terkait jenis bantuan yang diberikan. Warga berharap pemerintah menyalurkan bahan pokok atau sembako daripada makanan siap saji. Hal ini dipicu adanya pengalaman warga yang menerima bantuan nasi bungkus dalam kondisi basi saat tiba di lokasi. Nah, dari saat ini kadada air lagi. Hari kemarin
Ada nasi bungkus, sekalinya basi nasinya. Kan ada daripada nasi bungkus, lebih baik sembakaunya aja di mana nyaman memasak sama-sama memakan. Aksesibilitas menjadi kendala utama bagi warga yang tidak memiliki perahu. Untuk menuju ke pasar atau area kering, warga harus berjalan kaki menembus banjir selama puluhan menit. Pokoknya makanan-makanan apakah gitu nama makanan saja bisa pokoknya nang kita bisa masakan atau mie kah atau apakah minyak kah apakah sebabnya kita jauh pada ke jauh pasar kita jauh mara kita sini ke jalan tol aja nah beberapa jam jalan batu sih. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Banjar, Desa Sungai Pinang Lama hanyalah satu dari 117 desa yang terdampak di 8 kecamatan. Secara keseluruhan, lebih dari 13.000 rumah terendam dengan total warga terdampak mencapai 122.000 jiwa. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selanjutnya nih Sobat Kompas TV, ada cerita haru sekaligus miris dari tengah banjir Sungai Pinang Lama. Seorang lansia memilih tetap bertahan di rumahnya yang tergenang air selama 3 pekan. Bukan karena nggak mau mengungsi, tapi beliau harus menjaga belasan karung padi hasil panennya dari ancaman pencurian. Bayangkan, di usia senja harus bertaruh nyawa dan kesehatan demi menjaga harta satu-satunya. Sudah 21 hari lamanya, Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk terisolasi oleh banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Aktivitas warga lumpuh, di mana perahu menjadi satu-satunya alat transportasi untuk mobilitas harian. Meski sebagian besar kelompok rentan telah dievakuasi ke tempat pengungsian, tidak demikian dengan Halipah. Nenek berusia 68 tahun ini tetap memilih tinggal seorang diri di dalam rumahnya yang terendam. Untuk bertahan hidup, Halipah menjadikan satu-satunya kasur yang masih kering sebagai pusat aktivitas, mulai dari tempat tidur, makan, hingga menunaikan ibadah salat. Ia bertarekat menolak ajakan mengungsi karena khawatir 13 karung padi miliknya akan hilang jika rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong. Tinggal mingguan juga urusan desa. Cukup ada. Si anak saya kumannya lagi laki-laki. Anaknya yang bawa kan ada untuk mama. Dampak ekonomi juga dirasakan oleh pemilik usaha kecil di desa tersebut. Pendapatan warung warga merosot tajam hingga tidak memiliki penghasilan karena sepi pembeli dan akses jalan yang terputus. Sunyi aja kan, sunyi toh. Kalau bisa kayak rajin lagi biasanya bisa jawab-jawabin. Dia kata kau lagi, orang ada ke warungan, dan banyak ada begawe. Dalam sehari biasanya berapa, Bu? Oh iya, Jepang 200. Hingga saat ini warga mengaku belum menerima bantuan sembako maupun logistik dari pemerintah daerah. Warga sangat berharap adanya distribusi pangan segera, mengingat akses menuju pasar sangat sulit dijangkau karena harus menembus genangan air yang cukup dalam. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masih dari lokasi yang sama, kesehatan warga kini mulai terancam. Sudah hampir 3 minggu terjebak air, warga mulai mengeluhkan kutu air hingga nyeri kaki yang hebat. Ini akibat terlalu lama terendam air kotor. Diperlukan tim medis yang siaga di lokasi agar keluhan ini tidak berubah menjadi penyakit yang lebih serius. Krisis kesehatan mulai dirasakan warga Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm yang tak kunjung surut memaksa warga untuk terus terendam saat beraktivitas di dalam rumah maupun di luar ruangan.
Sulitnya menjaga kebersihan tubuh dan kondisi tempat istirahat yang lembab memicu munculnya penyakit kulit. Warga mengaku mengalami gatal-gatal hebat atau blancat serta nyeri pada persendian kaki karena terus-menerus bersentuhan dengan air banjir yang kotor. Kita kegatalan. Lancat. Peguringan calap. Mbah, peguringan sudah, bakal kasilan. Macam-macam. Ada lamun, di rumah tuh jalan aja. Penurunan kualitas kesehatan ini semakin diperparah dengan lumpuhnya ekonomi warga. Para pedagang warung mengeluhkan sepinya pembeli sekaligus rasa sakit pada kaki yang menghambat warga untuk berusaha. Ya, jadi bati sakitan. Banyak di rumah calakan. Pada bapak-bapak. Banyak bawa usaha ngalih bana, banyak anu dalam nih. Sepi ya, Bu? Sepi jualan. Meskipun pihak puskesmas setempat telah menyediakan obat-obatan, warga berharap pemerintah daerah lebih intensif melakukan pemantauan secara door-to-door. Warga khawatir penyakit akan semakin parah jika bantuan medis dan logistik tidak terdistribusi dengan cepat selama masa tanggap darurat. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terakhir nih Sobat Kompas TV, ada kabar dari dunia kesehatan. Sebanyak 20 warga Kalsel teridentifikasi terpapar virus super flu. Bahkan kita berada di peringkat kedua tertinggi nasional. Meski Dinas Kesehatan bilang virus ini tidak mematikan, kita tetap nggak boleh cuek ya. Yuk tetap jaga imunitas tubuh dan waspada dengan kondisi sekitar. Tren kesehatan di awal tahun 2026 di Kalimantan Selatan menjadi sorotan. Sejak akhir tahun lalu hingga Januari ini, sedikitnya 20 warga dilaporkan teridentifikasi influenza A H3N2 subclade K atau yang lebih dikenal dengan sebutan super flu. Meski Kalimantan Selatan menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa super flu bukanlah ancaman vital. Walaupun pasien mengalami gejala yang cukup berat, virus ini tidak menimbulkan dampak mematikan. Yang perlu saya tegaskan di sini, karena banyak yang nanya, bahwa ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Karena super flu ini adalah istilah saja, yang istilah awam. Sebenarnya itu jenis influenza musiman yang memang agak sedikit berat dibandingkan flu biasa, tapi tidak membahayakan. Jadi namanya super flu lalu jadi kesannya menakutkan. Secara medis, super flu merupakan istilah untuk infeksi saluran pernapasan atas dengan intensitas gejala yang lebih kuat, seperti demam tinggi, batuk hebat, serta pilek. Beruntung hingga saat ini seluruh pasien di Kalimantan Selatan hanya menjalani rawat jalan dan belum ada yang dinyatakan harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Hingga saat ini tidak ditemukan bukti ilmiah bahwa virus tersebut lebih berbahaya atau lebih mematikan dibandingkan flu biasa. Yang keempat, sebagian besar kasus menunjukkan gejala ringan sampai sedang dan dapat sembuh dengan penanganan standar. Yang kelima, sistem kesehatan dalam kondisi siaga dan terkendali. Kelompok yang perlu lebih diwaspadai adalah kepada anak-anak, lansia, ibu hamil maupun kepada orang yang dengan penyakit penyerta. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk kembali memperketat perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Penggunaan masker sangat disarankan terutama bagi mereka yang mulai merasakan gejala tidak enak badan guna menekan rantai penularan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Kompas TV, itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk malam hari ini. Mulai dari masalah klasik banjir tahunan, perjuangan hidup warga di tengah genangan, hingga kewaspadaan kita terhadap virus baru. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetap jaga kesehatan dan saling peduli terhadap saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Sedikit bantuan Anda sangat berarti bagi mereka. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Sampai jumpa di rekaman Jejak Digital berikutnya. Selamat malam dan tetap semangat.